Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu ada di materi termodinamika. Nah, mesin Carnot itu disebut juga sebagai mesin panas. Oke, rumus yang pertama yang akan kita pelajari itu mengenai efisiensi. Ini namanya efisiensi. Nah, efisiensi itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya efisiensi dari efisiensi ideal sama efisiensi mesin. Jadi kalau misalkan di soal yang ditanyakan adalah efisiensi mesin, ya kalian pakai efisiensi mesin. Tapi kalau misalkan hanya disebutkan efisiensi, kalian bebas akan menggunakan rumus yang mana. Oke, untuk efisiensi ideal itu punya rumus 1 dikurangi TR dibagi TT dikali 100%. Untuk TR atau TT itu menyesuaikan dari sekolah juga ya, jadi kadang simbolnya itu nggak sama, tapi nanti kita infokan terkait TR itu apa, TT itu apa. Kemudian untuk efisiensi mesin rumusnya adalah W dibagi Q serap dikali 100%. Nah, sekarang kita cari tahu dulu tentang sebelum ke sana, di sini W-nya itu punya rumus Q serap dikurangi Q lepas. Oke, jadi ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan ya. Kemudian kita coba jabarkan dulu terkait pengertian dari simbol-simbol di atas. Yang pertama itu ada TR. TR itu ada juga yang menyebutkan T2. Artinya itu adalah suhu yang lebih rendah. Jadi kalau di soal ada suhu yang lebih rendah, nah itu T2 atau TR. Kemudian TT atau T1 itu artinya suhu tinggi. Kemudian Q1 itu artinya adalah Q serap. Q2 itu artinya Q lepas. Kemudian W itu berarti usaha. Oke, sampai situ paham? Kalau paham kita langsung ke contoh soal aja. Oke, di sini soal nomor 1, sebuah mesin Carnot yang reservoir TR itu 27 derajat memiliki efisiensi 40. Oke, jadi ketika suhunya 27 derajat Celcius, maka efisiensinya adalah 40%. Lalu jika efisiensi diperbesar menjadi 60%, hitung perubahan suhu tingginya. Oke, berarti yang ditanyakan adalah delta TT. Oke, dari situ karena ada hubungannya dengan efisiensi, maka kita akan menggunakan rumus pertama, yaitu efisiensi yang menggunakan TR sama TT. Kan efisiensi ada dua ya rumusnya ya. Kita gunakan yang ada suhunya dikali 100%. Oke, jadi kita tuh berarti harus cari TT-nya dulu, karena kita mau cari perubahan dari TT. Maka kita masukkan efisiensinya itu adalah 40%. Kemudian 1 dikurangi TR-nya 27, jangan lupa ditambah 273, atau langsung saja kita ubah ke Kelvin. Nggak apa-apa deh. Berarti 27 ditambah 273, ini maksudnya Kelvin ya. Kemudian dibagi TT dikali 100%. Persennya itu bisa kita coret ya. Maka nanti 40% ini menjadi 40/100, berarti 0,4. 0,4 sama dengan 1 dikurangi 300 dibagi TT. Sehingga kita pindah ruas biar jadi positif, 300 dibagi TT sama dengan 1 dikurangi 0,4. 300 dibagi TT sama dengan 0,6. Maka TT-nya itu adalah 300 dibagi 0,6. Nanti akan didapatkan 500 Kelvin. Jadi kita udah dapat TT yang pertama itu adalah 500 Kelvin. Selanjutnya kita masukkan ke sini aja, masih ada ruang di sini. Kita sudah dapat efisiensi yang pertama, kita masukkan efisiensi kedua.
Efisiensi kedua, rumusnya masih sama, 1 dikurangi TR per TT kali 100%. Efisiensi kedua itu 60%, langsung saja ya, 0,6 sama dengan 1 dikurangi 300 per TT. Maka 300 per TT sama dengan 0,4. Jadi TT sama dengan 300 dibagi 0,4, nanti didapatkan 750, benar ya, 750 satuannya Kelvin. Maka langkah yang ketiga kita cari delta TT sama dengan T yang tinggi, TT2, ini 2 dikurangi TT1. TT2 nya berapa? 750. TT1 nya berapa? 500. Jadi perubahannya berapa? 250 Kelvin. Selanjutnya kita akan membahas soal dalam bentuk grafik. Jadi kalau ada bentuk grafik gini, kita baca dulu. Ada 1 mol gas ideal, kemudian dia monoatomik, mengalami siklus seperti ini. Lalu disuruh menentukan usaha setiap proses, energi dalam setiap proses, sama kalor serap setiap proses. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui molnya itu 1 mol, kemudian dia merupakan gas monoatomik ya, nanti berpengaruhnya di bagian rumusnya. Oke, kalau kalian lihat grafiknya di sini, kita mulai aja. Untuk siklus pertama itu bagian B sama C. Bagian B sama C kalau kalian perhatikan itu kan memiliki tekanan yang sama ya. Tekanan itu di sini di garis vertikal. Tekanannya sama-sama 1. Artinya apa? Artinya ini merupakan proses isobarik. Nah, proses isobarik ini kita cek, diketahui P-nya atau tekanannya berarti 1 atm. 1 atm karena satuannya harus joule, kita jadikan pascal, berarti 10⁵ pascal. Kemudian volumenya juga diketahui ya, volume B itu 50 liter, kita jadikan meter kubik. Untuk satuan SI-nya berarti nanti 50 dikali 10⁻³ meter kubik. Lalu VC itu berarti 10 liter sama dengan 10 dikali 10⁻³ meter kubik. Kemudian setelah itu ingat, kita yang pertama adalah mencari usaha dulu. Usaha itu V, rumusnya adalah P dikali delta V. P-nya itu berarti 10⁵. Delta V-nya, jadi kalau kalian lihat grafiknya itu kan anak panahnya ke C, berarti dari B ke C. Sehingga untuk delta V nanti kita menggunakan V yang terakhir, yaitu VC dikurangi V yang sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Maka kita tinggal masukkan saja, dikali VC-nya berarti 10⁻² dikurangi 5 kali 10⁻² menjadi 10⁻5 dikali 1 dikurangi 5 menjadi 1 kurangi 5 min 4, 10⁻², menjadi min 4 kali 10⁻³ atau min 4000 joule. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita ditanyakan energi dalam. Energi dalam itu adalah delta U. Maka delta UBC sama dengan rumus dari monoatomik 3/2 NR delta T. Maka 3/2 dikali molnya 1 dikali, sebentar. Daripada kita pakai ini kan kita nggak punya suhunya, berarti kita menggunakan rumus satunya, yaitu 3/2 P dikali delta V. Maka 3/2 dikali ini kan sama ini sama, berarti kali B, sehingga didapatkan 3/2 dikali minus 4000 menjadi, ini coret ya, 2000 minus berarti min 6000 joule.
Kemudian yang terakhir kita hitung kalor proses untuk BC. Caranya itu bisa menggunakan rumus W ditambah delta U. W nya berapa? Minus 4000. Delta U nya berapa? Minus 6000, sehingga didapatkan minus 10.000 Joule. Selanjutnya kita mau cek bagian A ke C atau C ke A ya. C ke A itu kan memiliki volume tetap ya, segaris, sehingga masuk ke dalam proses isokorik. Oke, kita tulis dulu.